Di penghujung hari kelima, Li Fuchen mendapat total 5 buah disa dan 24 rumput guyuan. Jika digunakan dengan benar, 5 buah jahat duniawi dapat menciptakan 5 prajurit alam jahat duniawi. Anda harus tahu bahwa bahkan dengan tulang akar bintang 2, hanya ada 20% peluang untuk dipromosikan ke alam jahat duniawi. Tentu saja, jika Anda belum melatih keterampilan tingkat Xuan atau belum melatih keterampilan tingkat Xuan ke tingkat yang tinggi, tidak mungkin untuk menerobos dari alam guyuan tingkat ke-9 ke alam jahat duniawi tingkat pertama sekaligus. Dalam hal ini, satu-satunya cara adalah mencapai alam guyuan. Pada batasnya, hanya mengambil buah disa yang akan efektif. Ayahku adalah tulang bintang 1, dan ibuku hanyalah tulang biasa. Dalam 3 tahun, aku harus membuat mereka menjadi pejuang alam jahat bumi. Li Fuchen tahu pentingnya kekuatan. Jika ayahnya memiliki tingkat budidaya alam jahat duniawi, bagaimana mungkin leluhur keluarga Li berani menggulingkannya? Dalam sebuah keluarga, bapak leluhur harus mempunyai kekuatan yang mutlak, agar seluruh keluarga bisa bersatu dan kompak. Kalau tidak, apa yang kamu katakan tidak akan dianggap benar sama sekali. Masih ada sesepuh dan leluhur yang menindas kamu. Pada hari ke-6, kelima orang itu sampai di bagian terdalam dari kompleks bangunan batu. Ada kebun ramuan yang sangat besar di sini, kebun ramuan ini saja bernilai jumlah dari semua kebun ramuan di depannya. Itu ramuan obat. Chen Fanghua menunjuk ke tengah kebun ramuan dan bertanya dengan ragu. Semua orang melihatnya dan melihat bahwa seluruh kebun ramuan itu gundul, dengan hanya satu ramuan yang tumbuh di tengahnya. Tanaman ini tingginya 2 kaki, dengan daun berbentuk seperti tangan manusia, bertumpuk satu sama lain, menopang buah bagian atas. Buah ini sangat mirip dengan buah anggur. Totalnya ada 7 buah. Masing-masing buahnya jernih dan memiliki pancaran samar 7 warna. Ini sudah cukup ajaib, namun yang lebih ajaib lagi adalah ramuan ini seolah-olah bernafas. Dengan setiap nafas dan nafas, energi spiritual yang luar biasa tersedot, dan yang dimuntahkan adalah bekas asap hitam, seolah-olah itu menghilangkan kotoran, sama. Ramuan tingkat prefektur. Xiao Bili membuka mulutnya dan butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ada 4 jenis tumbuhan surga, bumi, hitam dan kuning. Jamu tingkat kuning adalah tumbuhan biasa. Jamu tingkat misterius sudah mengandung sedikit misteri. Jamu tingkat bumi pada awalnya mengandung misteri langit dan bumi dan memiliki segala macamnya, kualitas magis dan luar biasa. Sedangkan untuk ramuan tingkat surga, itu adalah ramuan legendaris. Tidak ada yang pernah melihatnya, karena ramuan obat tingkat surga tidak akan tumbuh di tempat yang bergejolak di dunia. Tempat tumbuhnya pastilah tempat yang sulit dijangkau oleh orang duniawi, seperti alam rahasia tingkat surga atau tempat magis. Setiap ramuan tingkat surga ditanam dari esensi langit dan bumi, mengandung aturan dunia ini dan tidak dapat ditemukan atau dicari. Itu adalah ramuan obat tingkat rendah buah anggur berwarna-warni tingkat bumi. Mata Li Fuchen berbinar dan napasnya menjadi cepat. Di Sekte Changlan, ketika dia tidak ada pekerjaan, dia mencari beberapa buku dan melihatnya. Di antaranya adalah buku bergambar tanaman obat, dan di beberapa halaman terakhir, ada buku bergambar buah anggur berwarna-warni. Ramuan ini memungkinkan prajurit dengan tulang akar bintang 3 ke bawah untuk secara langsung meningkatkan tulang akar bintang 1, seperti tulang akar biasa menjadi tulang akar bintang 1, tulang akar bintang 1 menjadi tulang akar bintang 2, dan tulang akar bintang 2, tulang akar hingga tulang akar bintang 3. Bagi Li Fuchen, selama dia meningkatkan tulang akar biasa menjadi tulang akar bintang 1, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat, dan kualitasnya dalam aspek lain juga akan sedikit meningkat. Ini adalah efek permanen. Lebih baik daripada obat lainnya, herbal, berharga. Buah anggur berwarna-warni. Liu Wuhuang dan Yu Wentian tampak kecewa di wajah mereka. Meskipun buah anggur berwarna-warni adalah ramuan tingkat rendah di bumi, ia hanya dapat memperbaiki tulang bintang 3 ke bawah, tidak ada gunanya bagi mereka dan bahkan tidak sebagus sepotong iga ayam. Ramuan ini tidak layak menjadi ramuan tingkat prefektur. Yu Wentian tidak senang. Dia mengira itu adalah ramuan tingkat prefektur lainnya. Tidak peduli apa jenis ramuan tingkat prefektur itu pasti memiliki efek yang besar padanya. Hanya penambah akar semacam ini ramuan obat dari tulang tidak ada gunanya sama sekali. Lagi pula, dia memiliki tulang akar bintang 5. Jika dia ingin meningkatkan tulang akar bintang 5 menjadi tulang akar bintang 6, dia akan membutuhkan tumbuhan tingkat tinggi tingkat bumi atau bahkan tingkat bumi tingkat atas. Xiao Biere berkata kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun buah anggur berwarna-warni tidak berguna bagi kita, itu dapat mengubah tulang akar prajurit di bawah tulang akar bintang 3. Ini memiliki efek mengubah nasib para dewa. Ini pasti layak untuk nama ramuan obat tingkat prefektur.
Mengubah tulang seseorang adalah sesuatu yang dapat bertentangan dengan kehendak surga dan mengubah takdir seseorang. Bahkan orang yang sangat kuat pun tidak dapat melakukannya, tetapi ramuan obat dapat mengatakan bahwa itu tidak layak untuk nama ramuan obat tingkat prefektur agak berlebihan. Saudara muda Li adalah orang biasa. Buah anggur berwarna-warni ini milik saudara muda Li, kata Chen Fanghua. Tentu saja, Xiao Biere bahkan tidak repot-repot menanyakan pendapat Liu Huang dan Yuan Tian. Jika terjadi perselisihan, berarti kedua orang tersebut tidak berkelakuan baik. Mengambil napas dalam-dalam, Li Fuchen berjalan menuju buah anggur berwarna-warni selangkah demi selangkah. Adik laki-laki Li, berhati-hatilah. Konon tumbuhan tingkat bumi akan menyerang mereka yang mendekatinya, Xiao Bili mengingatkan. Ledakan. Segera setelah Xiao Bili selesai berbicara, sehelai daun buah anggur berwarna-warni berbentuk tangan terentang dan menamparkan Li Fuchen dengan telapak tangan. Cahaya warna-warni meledak, dan cetakan telapak tangan berwarna-warni muncul dari udara tipis. Melihat ini, Li Fuchen bergegas maju dengan tangan yang berbau besi. Ledakan. Li Fuchen mundur 3 langkah. Energi yang sangat kuat. Li Fuchen terkejut. Ini hanyalah ramuan obat, tetapi energi yang dipancarkannya sebenarnya melebihi miliknya. Dentang. Mencabut pedang Wujin, Li Fuchen terus bergerak maju. Kali ini, Li Fuchen dengan mudah memecahkan cetakan telapak tangan berwarna-warni dari buah anggur berwarna-warni. Namun, ketika Li Fuchen 30 langkah lebih dekat ke buah anggur berwarna-warni, 10 daun berbentuk tangan terentang dan menamparkan 10 telapak tangan ke arah Li Fuchen. Dengan pedang di tangannya, kekuatan tempur Li Fuchen meningkat secara dramatis, niat pedang meteor dan kungfu api merah saling terkait, mematahkan 10 segel telapak tangan. 20 langkah. Semua daun berbentuk tangan menamparkan Li Fuchen, dan cetakan telapak tangan 7 warna yang luar biasa membuat orang tidak punya tempat untuk melarikan diri atau bersembunyi. Jika itu adalah prajurit realem bumi jahat tingkat pertama biasa, belum lagi 1, bahkan puluhan dari mereka akan dipukuli sampai mati oleh bekas telapak tangan yang sangat banyak. Rusak. Pedang emas hitam di tangannya terangkat, dan energi pedang meteor yang tak terhitung jumlahnya meledak. Untuk sementara waktu, suara ledakan dahsyat terdengar di mana-mana di dunia, dan itu sangat cemerlang. 10 langkah. Ledakan. Lampu warna-warni yang mempesona menyebar, mencakup radius puluhan meter. Dalam radius puluhan meter, tekanannya meningkat pesat, dan bahkan tanah pun tenggelam 3 inci. Untungnya, momentum Li Fuchen sama menakutkannya, dan dia terus bergerak maju meski ada cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni sepertinya telah menghabiskan energi spiritual yang tersimpan dalam buah anggur berwarna-warni. Saat Li Fuchen mendekatinya 5 langkah, ia berhenti bergerak dan tidak berbeda dengan ramuan obat biasa. Ini memang ramuan obat tingkat prefektur, sungguh ajaib. Li Fuchen mencabut buah anggur berwarna-warni yang berwarna-warni. Hanya dengan mencabutnya dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama. Jika Anda hanya memetik buahnya, vitalitasnya akan mulai meningkat, menghilang setelah beberapa hari. Tentu saja, sebenarnya ada beberapa akar di bawah tanah, dan mungkin dalam beberapa ratus tahun, buah anggur berwarna-warni akan tumbuh. Saudara muda Li, ini masih sangat pagi. Kenapa kamu tidak menelannya satu saja untuk mencoba dan melihat efeknya, kata Xiao selamat tinggal. Oke, Li Fuchen mengangguk, mengambil buah anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tulang akar adalah kualitas bawaan, semakin kuat kualitas bawaan, semakin cepat berkembang di kemudian hari. Semakin lemah kualitas bawaan Anda, semakin Anda bekerja keras lusa, pencapaian Anda akan terbatas. Tulang akar, seperti halnya jiwa, adalah benda paling orisinal dari seseorang, segala sesuatu yang berwujud dalam tubuh manusia dibangun dengan tulang akar sebagai fondasinya. Setelah menelan buah anggur, Li Fuchen merasakan arus listrik halus yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, rasa sakit datang dari kedalaman asalnya. Rasa sakit itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sepertinya rasa sakit yang paling hebat di tubuhnya, adalah sepertinya partikel-partikel kecilnya telah retak. Untungnya, rasa sakit ini hanya berlangsung sebentar. Setelah beberapa saat, Li Fuchen sadar kembali, ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat lapisan zat hitam muda menempel di permukaan kulitnya, dan bau samar keluar. Apakah ini pengotor terdalam di tubuh? Li Fuchen berpikir sambil berpikir. Saudara muda Li, kamu sudah bangun, Xiao Bili dan 4 orang lainnya menoleh. Li Fuchen bertanya sudah berapa lama. Chen Fanghua berkata ini sudah pagi hari ke-7. Apakah ini pagi hari ke-7? Li Fuchen terkejut. Dia hanya merasakannya sesaat telah berlalu. Saudara muda Li,
Bagaimana perasaanmu? Chen Fanghua sangat penasaran. Mengepalkan tangannya, Li Fuchen berkata saya merasa hubungan dengan langit dan bumi menjadi lebih dekat. Xiao Bili mengangguk, tulang adalah asal-usul manusia, dan juga mengandung misteri langit dan bumi. Hubungannya dengan langit dan bumi telah menjadi sangat dekat. Normal. Semakin tinggi tulang akar, semakin tinggi derajat kesesuaiannya dengan jalan surga, dan semakin tinggi derajat kesesuaiannya, semakin tinggi pula tingkat kultivasi dan pemahaman ilmu silatnya, secara alami menjadi jauh lebih cepat. Cek, kakak muda Li, kamu sudah begitu mesum hanya dengan tulang biasa. Sekarang kamu telah dipromosikan menjadi tulang bintang 1, aku tidak tahu seberapa mesumnya kamu nantinya. Chen Fanghua menghela nafas. Mendengar ini, Liu Wuhuang dan Yu Wentian mengubah ekspresi mereka. Keduanya juga menyadari masalah ini. Li Fuchen mengungguli mereka dengan tulang biasa, tetapi mereka tidak dapat membayangkannya dengan tulang bintang. Untungnya, buah anggur berwarna-warni hanya dapat dikonsumsi 1 kali, dan tidak akan berpengaruh pada kedua kalinya, jika Li Fuchen dipromosikan menjadi tulang akar bintang 3, mereka tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup, dan mereka akan memilikinya, untuk hidup dalam bayang-bayang Li Fuchen selama sisa hidup mereka. Ada sungai kecil di kompleks bangunan batu, Li Fuchen masuk untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Sebelum kelima orang itu bisa keluar dari kompleks bangunan batu, dunia rahasia akan segera ditutup. Di depan 5 orang itu, sebuah pintu cahaya berwarna-warni muncul. Ini benar-benar perjalanan yang indah ke dunia rahasia. Rasanya seperti mimpi. Menatap pintu cahaya berwarna-warni, Xiao Bili masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Li Fuchen berkata ini adalah kesempatan kita. Meskipun ini adalah mimpi, ini nyata. Ya, ini adalah kesempatan kita. Xiao mengangguk. Keluar, Chen Fanghua memimpin memasuki pintu cahaya berwarna-warni. Segera, Li Fuchen dan 4 orang lainnya juga masuk. Hitung waktunya, mereka akan segera keluar, haha, tunggu saja koin emasnya dengan kedua tangan. Wei Yiping, sesepuh dari Sekte Tianxia, tertawa. Dia sangat percaya diri dengan kejeniusan Sekte Tianxia. Dari segi jumlah orang, ada 13 orang di Sekte Tianxia mereka. Dalam hal kekuatan, Li Wuxue, Black and White Xuanxia, dan Cloud Demon Zheng Xuan semuanya unggul. Bahkan Yan Qingwu sangat kuat. Jika tidak terbatas pada usianya yang masih muda, dia pasti bisa menyapu semua orang di 3 sekte. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Sekte Tianxia tidak mungkin kalah. Belum tentu begitu. Kemampuan Sekte Lingyin kita untuk menyelamatkan nyawa bukanlah sesuatu yang kita batasi. Wanita tua dari Sekte Lingyin itu mencibir, sama percaya diri. Sombong? Aku khawatir semua murid Sekte Tianxiamu telah dibasmi oleh Duan Hai, pendekar pedang gila dari Sekte Pedang Gilaku. Hao Lianhu, tetua agung dari Sekte Pedang Gila, menyilangkan tangan di depan dada, terlihat percaya diri. Di antara keempatnya, hanya Zhao Wu yang sedikit khawatir. Dilihat dari datanya, kali ini alam rahasia dibuka, kekuatan para murid Sekte Changlan tidak diragukan lagi adalah yang terbawah dari 4 sekte. Dia tidak lagi berharap untuk memenangkan pertaruhan ini. Dia hanya berharap beberapa orang lagi dari Sekte Changlan bisa bertahan. Bahkan, dia pesimis dia berpikir, alangkah baiknya jika 2 atau 3 orang selamat. Lagi pula, setengah dari orang di kelas manapun akan mati. Murid dari 3 sekte di kelas ini terlalu kuat, jadi itu akan lebih baik jika 2 atau 3 orang selamat. Li Fuchen, Liu Wuhuang, dan Yu Wentian, kalian bertiga harus bertahan hidup untukku. Zhao Wu tidak peduli dengan yang lain. Masih banyak tulang bintang 4 di Sekte Changlan. Tidak masalah jika sedikit yang mati, tapi 3 orang ini tidak bisa mati. Li Fuchen adalah favoritnya. Liu Wuhuang dan Yu Wentian adalah tulang akar bintang 5. Setiap kematian adalah kehilangan yang besar. Waktu berlalu dengan cepat, dan disertai kabut tebal, pintu cahaya warna-warni yang menghilang 7 hari lalu muncul kembali. Melihat ini, semua orang menahan napas dan menoleh. Ada ekspektasi, tapi juga kecemasan, segala macam emosi muncul di benak. Yang pertama muncul adalah para murid dari Sekte Pedang Gila. 1, 2, 3. Dari Sekte Pedang Gila, hanya 3 yang keluar. Lalu datanglah gerbang Tianxia, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang keluar dari gerbang Tianxia. Lalu datanglah Sekte Lingyin. Sekte Lingyin memang merupakan sekte yang pandai melakukan serangan diam-diam, pembasmian dan persembunyian, ada 5 orang yang keluar. Akhirnya sampai di Sekte Changlan. 1, 2, 3, 4. Ketika jumlah orang mencapai 4,
Zhao Wen menyeringai ya, begitu banyak orang yang selamat. 5, 6. Sebanyak 6 orang dari Sekte Changlan keluar hidup-hidup. Yang terakhir adalah Cao Guang. Dia masih berada di puncak alam Guiyuan. Dia telah bersembunyi di pegunungan kecil selama 7 hari, diam-diam mengumpulkan tanaman obat. Hal ini memungkinkan dia untuk melarikan diri dari hidupnya, tetapi mereka yang telah menerobos ke alam jahat duniawi mati satu persatu. Ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa waktu juga merupakan takdir. Haha, sepertinya kita, Sekte Changlan, menang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Zhao Wu menengadah ke langit dan tertawa. Dari 10 orang, 6 masih hidup. Ini jelas merupakan keajaiban yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa di antara 4 sekte, murid Sekte Changlan-nya berada di urutan terbawah. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, beritahu aku secepatnya, apa yang terjadi. Wei Yiping sangat marah dan bertanya pada Heisha. Dari 13 anggota Sekte Tianxia, 5 orang tewas, total 8, yang tertinggi di antara 4 sekte. Ini tidak diragukan lagi sebuah ironi. Hao Lianhu juga sangat marah, jumlah orang yang selamat dari Sekte Pedang Gila sebenarnya adalah yang terkecil, yang sungguh tak tertahankan. Wanita tua Sekte Lingyin juga mulai bertanya kepada murid-murid Sekte Lingyin. Dia perlu tahu apa yang terjadi di alam rahasia Baikao dan mengapa Sekte Changlan, yang terlemah, memiliki jumlah penyintas terbanyak. Heisa menatap Li Fuchen dengan mata kesal dan berkata kepada Wei Yiping tetua, sebagian besar murid Sekte Tianxia saya mati di tangan Li Fuchen. Orang ini sangat gila bahkan Bai Sa pun dibasmi olehnya. Heisa dan Bai Sa adalah saudara, dan kematian Bai Sa membuatnya memiliki kebencian yang tiada habisnya terhadap Li Fuchen. Dia bersumpah untuk secara pribadi membasmi Li Fuchen dan membalaskan dendam Bai Sa. Di sisi lain, Sue Daoling Huang berkata kepada Hao Lianhu sebagian besar murid Sekte Pedang Gila saya mati di tangan Li Fuchen, begitu pula Shen Feihe. Lebih dari 3 murid Sekte Lingyin meninggal di tangannya, termasuk saudara laki-laki Jiang Junior. Duan Muyu juga berkata kepada sesepuh agung dari Sekte Lingyin. Melihat semua ini, Zhao Wu tercengang, apakah alasan ketiga sekte tersebut menderita banyak korban jiwa karena Li Fuchen? 1 orang membantai 3 murid. Tampaknya orang gila pedang pada awalnya hanya menyapu, dan masih ada jarak antara dia dan pembantaian itu. Fuchen, apakah semua yang mereka katakan benar? Zhao Wu bertanya pada Li Fuchen. Li Fuchen mengangguk, tidak ada yang disembunyikan tentang masalah ini, semua orang tetap mengetahuinya. Melihat Li Fuchen mengangguk sebagai tanda pengakuan, Zhao Wen tersenyum dan berkata saya belum pernah melihat murid sekuat Anda sejak saya menjadi tetua Sekte Changlan. Di antara rekan-rekan Anda adalah raja yang tidak bermahkota. Mungkin Anda hanya dapat menemukannya di sekte yang lebih kuat. Eksistensi seperti Anda. Dia memutuskan bahwa jika di masa depan, Li Fuchen tidak dapat menerobos ke alam Tiangang karena keterbatasan tulangnya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Li Fuchen menerobos. Sekali Li Fuchen menjadi prajurit tingkat tinggi di alam Tiangang, dia akan mampu mencapai tingkat di bawah alam terlahir kembali, tidak diragukan lagi adalah kekuatan tempur super. Penatua Agung, apakah akan ada masalah jika saya membasmi begitu banyak murid dari 3 sekte? Li Fuchen bertanya. Zhao Wu berkata situasi ini agak istimewa. Bagaimanapun, situasi ini belum pernah terjadi sejak berdirinya Sekte Changlan kami. Tetapi Anda dapat yakin bahwa selama kami tidak membasmi semua murid dari 3 sekte, maka situasinya tidak akan terlalu serius. Ups, itu hanya akan menyebabkan gesekan paling banyak dan tidak akan memicu perang di antara 4 sekte. Jika Li Fuchen membasmi semua murid dari 3 sekte, atau membasmi Li Wuxue, sekte muda pemimpin Sekte Tianxia, situasinya memang menjadi tidak terkendali, tapi untungnya ini tidak terjadi apa-apa. Li Fuchen, kamu anak yang sangat kejam. Kamu benar-benar membasmi begitu banyak murid Sekte Tianxiaku. Aku tidak bisa mengampuni kamu. Momentum yang sangat menakutkan naik ke langit, dan kerangka hitam tampak muncul di kehampaan, menekan Li Fuchen dengan keras. Debu yang mengambang. Li Fuchen, basmi aku, murid dari Sekte Pedang Gila, dan sekarang bayar dengan nyawamu. Hao Lianhu, tetua agung dari Sekte Pedang Gila, juga mengamuk. Dengan cara yang liar dan mendominasi, seekor harimau yang ganas tampak ke langit dan meraung. Jiang Xiaomao adalah seorang jenius langka dari Sekte Lingyin kami. Jika dia memotong lengannya, saya bisa melupakan kesalahannya. Aura wanita tua Sekte Lingyin itu seperti malam tiba, menutupi langit dan matahari. Kalian, jangan pergi terlalu jauh. Zhao Wen marah, dan aura luas seperti lautan menyebar,
melawan aura tiga tetua agung. Zhao Wu, kamu Sekte Changlan tidak bisa menyelamatkannya, sudah terlambat untuk menyerah padanya sekarang. Mata Wei Yiping dipenuhi dengan niat membasmi. Zhao Wen mencibir dan berkata kamu sangat tidak tahu malu. Kamu tidak bisa tidak bertarung di alam rahasia Baikao. Kamu mati karena kamu tidak memiliki kemampuan. Jika mereka semua seperti kamu, maka begitu banyak murid dari Sekte Changlan kami yang memilikinya meninggal di masa lalu. Bukankah aku harus mencarimu juga? Selesaikan rekeningnya. Hao Lianhu berkata masa lalu telah berlalu. Aku, Hao Lianhu, hanya melihat saat ini. Hari ini, kamu, Sekte Changlan, harus menjaga dia, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zhao Wu, kamu tidak bisa menjaganya. Suara wanita tua Ling Yin, Zong, tidak menentu. Orang-orang ini sangat tidak tahu malu, kata Chen Fanghua dengan marah. Di alam rahasia Baikao, jika Anda tidak membasmi seseorang, orang lain akan membasmi Anda, dan dari awal hingga akhir, murid dari tiga sekte itu agresif. Li Fuchen berkata dengan tenang yang kuat dihormati. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dipecahkan. Mereka hanya mencari alasan untuk menyingkirkan saya. Aura yang dikeluarkan oleh prajurit puncak alam Tiangang begitu kuat bahkan lebih dari 90% dari aura hilang dari Zhao Wu. Memblokirnya, momentum yang tersisa juga membuat Li Fuchen berada di bawah banyak tekanan. Melihat ketiga tetua agung, mata Li Fuchen sangat dalam. Zhao Wu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kita bertiga sendirian? Minggir, aura tengkorak hitam Wei Yiping tiba-tiba mengalir menuju aura laut Zhao Wu. Pada saat yang sama, momentum harimau Hao Lianhu dan momentum malam wanita tua Sekte Ling Yin juga menghancurkan momentum lautan. Zhao Wu mengeluarkan raungan panjang, dan seperti ikan paus yang menghisap air, momentum lautan meluas dengan pesat, menghalangi momentum tengkorak hitam, momentum harimau, dan momentum malam. Apakah keahlian sejati Changlanmu telah menembus ke tingkat ke-19? Hao Lianhu bertanya dengan kaget. Sulit untuk melatih keterampilan tingkat Suan tingkat atas secara ekstrim. Kebanyakan jenius dapat menembus keterampilan tingkat Suan tingkat menengah ke tingkat tertinggi ketika mereka berkultivasi di alam jahat bumi. Namun, setelah memodifikasi keterampilan tingkat atas keterampilan tingkat Suan, bahkan jika mereka mencapai tingkat tertinggi, alam Tiangang sebagian besar berada di lantai 16 dan 17. Sedangkan untuk lantai 18, hanya beberapa orang dari setiap sekte besar yang dapat mencapainya. Belum lagi lantai 19. Jadi bagaimana jika Changlan True Skill-mu berhasil menembus level 19? Dengan selisih satu level, apakah kamu masih ingin menggulingkan dunia? Wei Yiping tersenyum garang. 1 lawan 1, dia mungkin sangat takut pada Zhao Wu, tetapi 3 lawan 1, bahkan jika Zhao Wu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, itu tidak ada gunanya. Zhao Wu, jangan bertindak sesuai keinginanmu. Anak ini hanyalah orang biasa. Jika kamu menyerah, kamu tidak akan kehilangan apapun dari Sekte Changlan. Suara wanita tua Sekte Ling Yin itu seperti racun, merusak Zhao pikiran dan kemauan Wu. Zhao Wu berkata dengan tegas jika saya tidak dapat mempertahankan satu murid pun, bagaimana saya bisa hidup di dunia ini dengan bermartabat? Keagungan akan bertahan selamanya, Kai. Saat suara Zhao Wu turun, momentum lautan meluas lagi, hampir 2 kali lipat, ukuran aura agung menyapu segala arah, memicu gelombang ombak yang bergejolak di Danau Baikao. Itu adalah metode rahasia bintang 4 yang bertahan selamanya. Seru Xiao Biliang. Jika metode rahasia bintang 3 adalah metode rahasia kelas 1, maka metode rahasia bintang 4 adalah metode rahasia unik di Sekte Changlan, yang sangat berharga. Sesuai dengan itu, setelah dipraktekkan, itu sangat kuat dan dapat mengalahkan musuh melebihi levelnya. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki teknik rahasia bintang 4? 100 Ghost Night Walk, aktifkan. Desolate War Key, aktifkan. Netherworld Suanying, aktifkan. Aura kerangka hitam Wei Yiping memiliki banyak hantu, ini hantu meraung lagi dan lagi, dengan momentum yang melonjak dan aura hantu, jika bukan karena Zhao Wu yang menghalangi mereka, Li Fuchen dan 6 lainnya akan dimusnahkan oleh aura lawan. Setelah Hao Lianhu mengaktifkan teknik rahasia bintang 4, tubuhnya bertambah besar secara signifikan, tingginya mencapai lebih dari 2 meter. Aura ganas menyatu dengan aura harimau, menyebabkan aura harimau berubah menjadi aura binatang raksasa. Binatang raksasa itu tampak naik ke langit dan meraung, seolah ingin menelan matahari dan bulan dan menimbulkan kepanikan yang tak ada habisnya pada orang-orang. Sosok ilusi muncul di tubuh wanita tua Sekte Ling Yin. Sosok ini menyeringai, menyebabkan momentum malam meluas lagi.
Wanita tua Sekte Lingyin bersembunyi langsung di kegelapan, dan sosoknya tidak lagi terlihat. Momentum keempat orang itu kembali bertabrakan. Sesaat, warna langit dan bumi berubah, angin kencang bergulung kembali. Terdengar suara guntur samar di langit, lalu sambaran petir menyambar. Momentum pertarungan keempat orang tersebut justru menyebabkan perubahan di langit, sungguh mengerikan. Di bawah aura empat orang, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh tetua sekte dalam dari masing-masing sekte adalah melindungi murid-murid mereka. Pada saat ini, mereka tidak dapat ikut campur sesuka hati. Tidak, momentum tetua agung tidak dapat dipertahankan lagi. Ekspresi Xiao Biliang berubah. Di hadapannya, Zhao Wuwen mundur lagi dan lagi. Momentum agungnya semakin melemah. Wei Yiping, kalian bertiga sudah keterlaluan. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat metode rahasia Sekte Changlanku untuk menekan sekte ini. 10.000 pedang kembali ke sekte. Suara ribuan pedang bergema di sekitar Zhao Wu dan di langit di atas, ribuan aura pedang muncul dari udara tipis. Begitu aura pedang muncul, seluruh dunia seakan hancur. 3 orang yang sengaja menjadi sasaran Zhao Wu hanya merasa auranya penuh dengan teka-teki, berlubang, dan ada gelombang rasa sakit yang menyengat di tubuh mereka. Metode rahasia menundukkan sekte, 10.000 pedang kembali ke sekte, murid. Li Fuchen menyusut. Ketenaran Wan Jian Guizhong terlalu besar. Ketika berbicara tentang sekte Changlan, pikiran pertama dari banyak master mungkin adalah metode rahasia untuk mengembalikan Wan Jian ke sekte. Dan kemampuan sekte Changlan untuk berdiri kokoh seperti Gunung Tai di wilayah Changlan selama bertahun-tahun memang berkat metode rahasia sekte Wan Jian Gui. Di antara banyak domain dalam radius ratusan ribu mil, semua orang dengan suara bulat percaya bahwa Wan Jian Guizhong adalah metode rahasia bintang 5 terkuat. Ketika pemimpin sekte pertama dari sekte Changlan mendirikan sekte tersebut, dia mengandalkan 10.000 pedang untuk kembali ke sekte tersebut dan membantai tuan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang yang kekuatan dasarnya sama dengannya terbasmi seketika dengan satu gerakan, tanpa kemampuan untuk melawan, sama sekali. Setiap sekte memiliki kartu trufnya masing-masing, dan tidak diragukan lagi bahwa Wan Jian Guizhong adalah salah satu kartu truf dari sekte Changlan. Apakah ini metode rahasia untuk mengembalikan ribuan pedang ke sekte? Ribuan energi pedang muncul sekaligus, dan setiap energi pedang tampak sangat kuat, sangat berbeda dari gerakan pedang jarak jauh. Li Fuchen memiliki mata yang sangat bagus. Dia bisa melihat bahwa setiap energi pedang di dalam kehampaan memiliki kekuatan yang sangat besar. Energi pedang yang padat itu seolah membelah langit dan menembus kehampaan. Apalagi menghadapi klan 10.000 pedang Gui secara langsung, aku khawatir hanya satu pandangan saja yang akan membuat miliknya, kulit kepala pecah-pecah, mati rasa. Gerakan pedang jarak jauh mengorbankan sifat mematikan dan meningkatkan jumlah serangan. Misalnya, hujan pedang meteor Li Fuchen, kekuatan setiap energi pedang sebenarnya hanya 30 hingga 40% dari gerakan pedang meteor dari langit, tidak peduli kemanapun budidaya Li Fuchen mencapai di masa depan. 30 hingga 40% hampir mencapai batasnya, dan tidak dapat diperbaiki. Apalagi jumlah energi pedang di hujan pedang meteor sepertinya tak terhitung jumlahnya, namun nyatanya hanya berjumlah ratusan, jauh lebih sedikit dibandingkan 10.000 pedang Guizhong. Tidak hanya suasana hati Li Fuchen yang berfluktuasi, tetapi Xiao Bili dan 4 orang lainnya juga sangat bersemangat. Liu Wuhuang mengepalkan tangannya erat-erat dan diam-diam bersumpah bahwa suatu hari nanti, dia akan menguasai Wan Jian Guizhong. Dengan metode rahasia ini, dia akan mampu mendominasi dunia. Wei Yiping berusaha keras untuk menahan keterkejutannya dan berkata dengan muram, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar dapat mempelajari metode rahasia untuk kembali ke sekte 10.000 pedang. Tampaknya Anda cukup dihargai di sekte Changlan. Sebagai 5 metode rahasia bintang, bahkan master sekte dalam sesepuh tidak bisa belajar begitu saja jika mereka mau. Mereka setidaknya harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin sekte dan dukungan dari beberapa tetua tertinggi. Hal ini terutama untuk mencegah bocornya metode rahasia. Bagaimanapun, metode rahasia bintang 5 terlalu penting. Sekte lain memeras otak mereka untuk mendapatkan metode rahasia bintang 5 pihak lain dan meningkatkan kartu truf mereka sendiri. Dengan tangan kanannya terangkat tinggi dan ribuan energi pedang siap keluar, Zhao Wu berkata, apakah kamu tidak ingin bertarung? Kalau begitu ayo bertarung. Kebetulan metode rahasia 10.000 pedang pengembalian sekte saya belum membasmi prajurit realem Tiangang teratas, mungkin itu hanya nama palsu. Itu saja. Saat dia berbicara, tangan kanan Zhao Wu perlahan bergerak maju, dan ribuan energi pedang juga bergerak maju. Haha, mengapa Penatua Zhao harus marah? Kami hanya bercanda. Wanita tua sekte Lingyin itu tertawa datar.
Dia benar-benar takut Zhao Yue menjadi tidak rasional dan menggunakan ribuan energi pedang untuk membasminya. Sejujurnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokir serangan Wan Jian Guizhong. Metode rahasia bintang 5 paling kuat dalam jarak ratusan ribu mil, metode rahasia kembali ke sekte dengan 10.000 pedang yang telah membasmi tuan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak mengambil tindakan, itu akan membasmi orang. Jika Anda mengambilnya tindakan, Anda akan membasmi orang. Reputasinya yang termasyhur sepenuhnya berasal dari pembasmian. Hao Lianhu mendengus dingin dan dengan paksa menekan amarahnya menghadapi Zhao Wu, yang telah mempraktikkan metode rahasia mengembalikan 10.000 pedang ke sekte. Dia bukanlah orang pertama yang melakukannya. Zhao Wu memandang Wei Yiping. Wei Yiping berkata untuk berlatih 10.000 pedang dan kembali ke sekte, Anda harus terlebih dahulu membiakkan esensi pedang kelahiran di dantian. Semakin kuat esensi pedang kelahiran, semakin banyak energi pedang yang akan dilepaskan. Saya kira esensi pedang kelahiran Anda hanya paling banyak ia dapat menyimpan ribuan pedang Qi. Hal yang paling menakutkan tentang Wan Jian Guizhong adalah pedang Qi tidak ada habisnya. Gelombang ribuan pedang Qi ini, gelombang ribuan pedang Qi berikutnya, dan gelombang berikutnya mungkin menjadi 10.000 pedang Qi. Oleh karena itu, bahkan jika dia juga mempraktikkan metode rahasia bintang 5, dia tidak akan mampu menahan pemboman 10.000 pedang Guizhong. Tapi premisnya adalah pedang kelahiran cukup kuat. Wei Yiping tidak percaya seberapa kuat pedang kelahiran Zhao Wu. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, kata Zhao Wen tanpa ekspresi. Lupakan saja, akan ada peluang di masa depan, tapi sekarang bukan waktunya. Wei Yiping tidak bodoh, bahkan ribuan energi pedang sudah cukup untuk membasminya. Zhao Wu mendengus dingin, Anda membuat pilihan yang benar, Penatua Liang, panggil 2 harta karun Anda. Ya, Penatua Liang mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia bersiul keras. Karma, mengaum. Setelah waktu minum teh berlalu, burung emas dan harimau bersayap terbang mendekat. Namun saat ini, burung emas dan harimau bersayap berada dalam keadaan sangat malu, dengan bekas cakar dan bekas gigitan di mana-mana di tubuh mereka. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Penatua Liang meraung. Burung emas dan harimau bersayap adalah sumber kehidupannya. Jika Anda menyentuh sumber kehidupannya, Anda akan menyentuh kehidupannya. Gua, itu seperti tangisan bayi, tetapi terdengar suara 1000 kali lebih keras dari tangisan bayi saat berikutnya, binatang Tianxia bersayap 4 dari sekte Tianxia mengejar dari belakang. Wei Yiping, binatang Tianxia bersayap 4-mu berani menyakiti burung emas dan harimau bersayapku. Penatua Liang masih tidak mengerti bahwa kedua hartanya dilukai oleh binatang Tianxia bersayap 4. Wei Yiping tersenyum sinis dan berkata, bukankah lebih baik mati, binatang spiritual yang tidak berguna. Seolah-olah menanggapi kata-kata Wei Yiping, kecepatan binatang bersayap 4 itu meningkat secara dramatis, menyusul burung emas dan harimau bersayap. Binatang jahat, Zhao Wu berteriak dengan keras, dan energi pedang terbang keluar dari kehampaan. Engah, energi pedang menembus tubuh, dan binatang jahat bersayap 4 itu menjerit dan jatuh dari udara. Begitu kuatnya, energi pedang dapat melukai binatang jahat bersayap 4 itu secara serius. Semua orang terkejut. Zhao Wu, beraninya kamu. Wei Yiping sangat marah dan memukul Zhao Wu dengan pukulan. Kepulan-kepulan, lebih dari selusin energi pedang ditembakkan, dan tinju Wei Yiping berlubang dan menghilang secara otomatis. Wei Yiping, jika kamu berani mengambil tindakan lagi, kamu tidak akan bisa kembali hari ini. Kamu, Wei Yiping sangat sedih dan marah, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan lagi. Dia pasti akan melakukannya, menahan ratusan energi pedang, tetapi ribuan energi pedang Qi, dia tidak yakin sama sekali, dan tidak ada seorang pun di bawah alam terlahir kembali yang yakin. Hao Lianhu dan wanita tua sekte Lingyin menelan ludah mereka. Ini pertama kalinya mereka benar-benar melihat 10.000 pedang Guizhong, dan ini hanyalah puncak gunung es dari 10.000 pedang Guizhong. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya ketika ribuan pedang menyerang. Itu benar-benar tak terkalahkan. Li Fuchen tidak tahu betapa kuatnya metode rahasia bintang 5 sebelumnya, tapi sekarang dia tahu. Burung emas dan harimau bersayap terluka parah, tetapi untungnya lukanya tidak terlalu serius. Setelah memberi makan ramuan kepada kedua binatang itu, Penatua Liang melambaikan tangannya, ayo, semuanya. Mendengar ini, semua orang di sekte Changlan satu terbang. Zhao Wu adalah yang terakhir. Melirik orang-orang dari 3 sekte, Zhao Wen menyingkirkan ribuan energi pedangnya dan berkata, ayo pergi. Angin tak berujung bertiup, dan kedua binatang itu mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menjauh dari Danau Baikau.
Orang pembawa sial, air di Danau Baikau meledak, dan Wei Yiping tampak sangat muram. Ayo pergi juga. Sekte Pedang Gila dan Sekte Lingyin memanggil makhluk roh sekte mereka satu demi satu dan pergi satu demi satu. Tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata kasar sekarang. Selama tidak ada perang sekte, mereka tidak ada hubungannya dengan Sekte Changlan dan Zhao Wu. Tetap di sini hanya akan membuat mereka kehilangan muka. Pada akhirnya, hanya Sekte Tianxia yang tersisa. Sekte Changlan, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya. Liu Xue sangat ambisius dan diam-diam bersumpah. Kurang dari seminggu kemudian, Li Fuchen dan yang lainnya kembali ke Sekte Changlan. Aula utama para murid Sekte Dalam. Zhao Wu berkata kecuali Cao Guang, kalian semua telah dipromosikan ke alam jahat duniawi. Secara logika, jika kalian belum melalui penilaian murid sejati, kalian bukanlah murid sejati. Tapi itu hanya formalitas. Ini adalah tanda murid sejati Anda. Mulai sekarang, Anda adalah murid sejati. Zhao Wu menjentikkan tangannya, dan 5 token ditembakkan ke Li Fuchen dan 5 lainnya. Setelah mengambil token itu, Li Fuchen melihatnya, itu adalah token perak dengan Canghai dan pedang tajam di atasnya, dan namanya di belakang. Zhao Wen melanjutkan ini adalah token perak. Ada 2 jenis murid sejati, satu adalah perak dan yang lainnya adalah emas. Murid sejati perak dapat menebus item sekte dengan diskon 30%. Murid sejati emas dapat menebus item sekte. Anda bisa mendapatkan diskon 50%. Jika Anda ingin menjadi murid emas sejati, Anda harus menembus lantai pertama menara legenda sejati dalam waktu 1 tahun. Total ada 3 peluang. Ngomong-ngomong, saya beritahu Anda bahwa di antara 500 murid sejati Sekte Changlan, hanya 30 di antaranya adalah murid emas sejati. Murid, saya harap akan ada murid emas sejati di antara Anda. Saat dia mengatakan itu, Zhao Wu melirik Li Fuchen. Dia tidak tahu apa kekuatan Li Fuchen, tapi dia pikir tidak masalah menjadi murid emas, sama seperti orang gila pedang saat itu, dia dengan mudah menjadi murid emas. Liu Wuhuang berkata, Penatua Agung, bagaimana jika saya bisa melewati level kedua? Masih ada 1 tahun lagi, dan dia sangat yakin bahwa dia bisa melewati level pertama. Zhao Wuhuang tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Mengapa? Liu Wuhuang bertanya. Tetua Sekte Dalam di samping berkata ada perbedaan besar dalam kesulitan antara tingkat pertama dan tingkat kedua. Banyak murid sejati Baiyin, ketika mereka mencapai alam jahat duniawi tingkat ke-6, tidak mampu menembus tingkat kedua. Menara warisan sejati, dan mulai dari tingkat kedua, setiap kali Anda melewati 1 tingkat, Anda berhak menukar salah satu tradisi sejati Sekte Changlan saya, seperti metode rahasia bintang 3, seperti seni bela diri tingkat atas, seni tingkat Xuan, seperti keterampilan tingkat Xuan tingkat atas. Jika Anda ingin mencapai lantai 2 menara warisan sejati, setidaknya kita harus mencapai alam jahat duniawi tingkat ketiga sebelum kita memilikinya harapan. Apakah ini sangat sulit? Xiao Billy dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka akan menjadi murid sejati emas. Di antara 500 murid sejati, hanya 30 yang merupakan murid sejati emas. Bisa dibayangkan betapa sulitnya. Mulai dari level kedua, bisakah kamu menebus warisan sejati untuk setiap level yang kamu lewati? Li Fuchen sedikit mengernyit. Dalam hal ini, dia akan membutuhkan banyak usaha untuk mempraktikkan keterampilan pembakaran surga. Untungnya, apa yang dikatakan Zhao Wen selanjutnya membuat Li Fuchen menghela nafas lega, namun, murid emas sejati dapat memperoleh murid sejati terlebih dahulu. Ini adalah hak istimewa dari murid emas sejati. Setelah berdehem, Zhao Wen berkata lagi oke sekarang, serahkan barang-barang yang Anda perlukan untuk disumbangkan ke sekte bersama dengan tas hadiah sekte. Saya akan menghitungnya menjadi poin kontribusi untuk Anda. Ya, 6 orang, termasuk Cao Guang, menyerahkan milik sekte tersebut tas hadiah tas barang. Li Fuchen memiliki total 14 tas penyimpanan, 2 di antaranya adalah tas penyimpanan Sekte Changlan. Sayangnya, kedua tas penyimpanan tersebut masih belum dapat menampung sumber daya yang ingin disumbangkan Li Fuchen, seperti tumbuhan dan mineral lainnya. Li Fuchen saya hanya bisa mengeluarkannya dan menyerahkannya. Zhao Wen tersenyum. Dia menduga Li Fuchen memiliki banyak tas penyimpanan, tetapi selama itu bukan tas penyimpanan sekte, dia dapat menyimpan yang lain untuk dirinya sendiri. Dia tidak berhak meminta Li Fuchen untuk menyerahkannya. Setelah beberapa penghitungan, poin kontribusi mulai diumumkan. Cao Guang, kamu dapat menyumbangkan 760.000 poin. Mendengar ini, wajah Cao Guang menunjukkan kegembiraan. 760.000 poin kontribusi,
Ini adalah poin kontribusi yang besar, cukup baginya untuk menukar item sekte apapun. Yu Wentian, 800.000. Chen Fanghua, 960.000. Xiao Bieji, 1,9 juta. Liu Wuhuang, 2,2 juta. Xiao Bieji dan Liu Wuhuang, dua orang setelah membasmi murid sekte lainnya, ada banyak sumber daya di tas penyimpanan lawan. Selain itu, dengan tas penyimpanan tambahan, Anda dapat mengumpulkan beberapa ramuan tingkat tinggi atau tingkat atas kuning, sehingga sumber daya yang diperoleh adalah jauh lebih dari 2 kali lipat dari Guang, Yu Wentian dan Chen Fanghua. Terakhir, ada Li Fuchen. Li Fuchen menyerahkan terlalu banyak sumber daya, dan butuh beberapa saat baginya untuk menghitung semuanya. Li Fuchen, 1.200.000, desis. Tanda seru. Mendengar ini, semua orang menghirup udara. Bahkan para tetua sekte dalam tampak iri. Apa konsep 1.020.000 poin kontribusi? Sebagian besar tetua sekte dalam mereka hanya menyumbangkan ratusan ribu poin kontribusi per tahun. Meskipun mereka dapat memperoleh poin kontribusi melalui metode lain, mereka ingin mengumpulkan 1.000 poin kontribusi. 10 juta poin kontribusi adalah masih merupakan proyek besar, tetapi Li Fuchen hanya menghabiskan 7 hari untuk mendapatkan 10 juta poin kontribusi, yang sungguh menyebalkan. Zhao Wu menunggu beberapa saat sebelum berkata oke, bagus sekali. Dengan 10 juta poin kontribusi ini, kemajuan Anda akan jauh lebih cepat daripada yang lain. Di sekte tersebut, hal yang menghabiskan poin kontribusi paling banyak sebenarnya adalah ramuan. Setelah semuanya, energi spiritualnya terlalu sedikit. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin tinggi pula permintaan obat mujarab. Jika tidak, hanya dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan alam. Tidak peduli seberapa tinggi Anda meningkatkan ranah keterampilan Anda, permintaan akan ramuan tidak akan hilang, hanya akan berkurang sedikit. Selain itu, beberapa tempat lain juga mengonsumsi poin kontribusi. Misalnya saja di aula energi spiritual di area warisan sejati, energi spiritual langit dan bumi di dalam jauh lebih kaya daripada dunia luar. Untuk berlatih di dalamnya, Anda memerlukan 1.000 poin kontribusi sehari, yang berarti lebih dari 300.000 setahun. Tentu saja, bagi Li Fuchen, lebih dari 300.000 bukanlah apa-apa. Cao Guang, kamu belum dipromosikan ke alam jahat duniawi. Kembalilah dulu. 5 orang lainnya akan mengikutiku ke aula murid sejati. Zhao Wu melambaikan tangannya dan meminta 5 orang untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat, menunggangi binatang roh sekte, kelima orang itu tiba di area warisan yang sebenarnya. Area warisan sejati lebih megah dan mulia daripada area sekte dalam, tetapi jumlah orang di sini 10 kali lebih sedikit dibandingkan di area sekte dalam. Aula murid sejati masih dipimpin oleh Zhao Wu. Faktanya, ada 2 jenis tetua sekte dalam, satu adalah tetua sekte dalam biasa, dan yang lainnya adalah tetua sejati. Selalu hanya ada 10 penatua sejati, kecuali seseorang meninggal atau diberhentikan, hampir tidak mungkin untuk melarang penatua sejati. Ini adalah pakaian muridmu yang sebenarnya. Adapun pedangnya, aku sudah memberikannya kepadamu sebelumnya, jadi aku tidak akan memberikannya lagi. Ini adalah kunci halamanmu. Setelah kamu pergi, seorang diakon akan membawamu ke sana. Setelah itu, Zhao Wu sepertinya merasakan sesuatu, dan berkata dengan senyum di wajahnya, selamat datang Master Sekte. Li Fuchen dan 5 lainnya terkejut dan dengan cepat melihat ke belakang. Di luar aula utama para murid sejati, aliran cahaya terbang menuju tanah dan mendarat dengan ringan di tanah. Dia berpakaian putih dan berusia sekitar 40 tahun. Aura di tubuhnya tidak terungkap, tetapi itu memberi orang perasaan rasa keagungan yang tak tertahankan. Menghadapi pria parubaya berbaju putih, semua orang tidak bisa mengangkat kepala dan menatap langsung ke arahnya. Setelah melirik, mereka dengan cepat menundukkan kepala. Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak bisa. Mungkinkah tekanan tingkat kehidupan adalah... Sebuah pemikiran muncul di benak Li Fuchen. Selamat datang Master Sekte. Setelah menundukkan kepala, Li Fuchen dan 5 orang lainnya berkata serempak. Pria parubaya berpakaian putih tersenyum tipis, saya sudah mengetahui perbuatan Anda kali ini. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak kehilangan gengsi Sekte Changlan kami. Seperti kata pepatah, pahala akan dihargai dan kesalahan akan dibalas di hukum. Kecuali Li Fuchen, 4 orang lainnya, Anda dapat belajar di Monumen Pedang gratis selama 10 hari, dan Li Fuchen dapat belajar gratis selama sebulan. Monumen Pedang, Liu Wuhuang dan yang lainnya tampak antusias. Prasasti pedang merupakan salah satu tempat suci Sekte Changlan, bahannya adalah batu pencaksilat yang terkenal di dunia.
Batu pencaksilat itu sendiri tidaklah aneh, namun dapat menyimpan makna pencaksilat seseorang yang sebenarnya. Sejak berdirinya Sekte Changlan, prasasti batunya sudah ada, dan ada bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Tanda pedang ini semuanya ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari Sekte Changlan di masa lalu. Belajar di sebelah monumen pedang dapat dengan cepat meningkatkan pengetahuan seseorang tentang ilmu pedang. Ada banyak murid sejati yang telah berlatih ilmu pedang tingkat rendah di monumen pedang hingga mencapai tingkat kesempurnaan dan memahami maksud pedang. Meskipun Liu Wuhuang dan Xiao sudah mengerti niat pedang, tetapi pedang tidak memiliki batas. 10 hari sudah cukup bagi mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pedang dengan selisih yang besar, dan niat pedang juga dapat ditingkatkan dengan selisih yang besar. Jika mereka tidak mengandalkan pedang tugu, apalagi 10 hari, langit sudah berakhir, bahkan 100 hari pun menggantung. Anda harus tahu bahwa dibutuhkan 100.000 poin kontribusi sehari untuk mendapatkan pencerahan di sebelah monumen pedang. Efeknya bisa dibayangkan, 100.000 poin kontribusi sehari adalah 3 juta sebulan. Li Fuchen sangat senang setelah menghemat 3 juta poin kontribusi. Dia memutuskan untuk tidak terburu-buru menggunakan kesempatan gratis 1 bulan ini. Ketika ilmu pedang menemui hambatan di masa depan, dia bisa pergi ke monumen pedang untuk belajar. Kesempatan bagus seperti itu harus dimanfaatkan secara ekstrim agar hemat biaya. Kalian masih belum berterima kasih kepada ketua sekte, lanjut Zhao Wu. Terima kasih, Master Sekte. Li Fuchen dan 5 orang lainnya berkata serempak. Pria parubaya berpakaian putih melambaikan tangannya, tidak perlu berterima kasih padaku, kamu pantas menerima ini. Melihat Li Fuchen, pria parubaya berpakaian putih berkata, apakah kamu orang biasa? Kata Li Fuchen kembali ke pemimpin sekte, di alam rahasia bayi kau di tengah, saya menelan buah anggur berlapis warna-warni. Seharusnya itu menjadi tulang bintang sekarang. Buah anggur berlapis warna-warni. Ekspresi terkejut melintas di seluruh wajah pria parubaya berbaju putih ramuan obat tingkat bumi semacam ini. Changlan tanaman di Zhongdu hanya sedikit, begitu ditemukan akan segera disimpan di rumah harta karun. Tentu saja, jika itu adalah ramuan obat tingkat bumi lainnya, dia mungkin tergoda, tetapi buah anggur berwarna-warni belum akan membuatnya tergoda. Meskipun ia memiliki keluarganya sendiri, dan ada banyak anggota dengan tulang akar bintang 3 atau di bawah dalam keluarganya, baginya, tidak ada bedanya apakah itu tulang akar bintang 3 atau tulang akar bintang 2. Dia tidak akan repot-repot melatih mereka, tidak ada gunanya. Artinya, sebelum ini, kamu hanyalah orang biasa dan menarik. Pria parubaya berkulit putih mendatangi Li Fuchen, jangan gugup, biarkan aku memeriksa tubuhmu. Dia tidak percaya bahwa Li Fuchen benar-benar sebelum ini, tulang akar biasa, mungkin beberapa tulang akar khusus, tidak dapat dideteksi oleh batu tulang akar. Dan bagaimanapun juga dia adalah seorang pejuang di alam terlahir kembali, jika ada sesuatu yang istimewa, dia sedikit banyak dapat mendeteksinya. Li Fuchen tidak berbicara, tetapi dia sedikit gugup. Dia tidak takut pada 10.000, tetapi untuk berjaga-jaga. Jika Master Sekte benar-benar menemukan jimat emas, apa yang harus dia lakukan? Meletakkan tangan kanannya di bahu Li Fuchen, pria parubaya berbaju putih melepaskan napas lembut ke tubuh Li Fuchen. Nafas lembut ini sangat ajaib. Energi sejati Li Fuchen tidak bereaksi sama sekali. Dia sepertinya menganggap nafas ini sebagai bagian dari Li Fuchen dan tidak menolaknya sama sekali. Hanya jimat emas dalam jiwa Li Fuchen yang berputar dengan ganas. Pria parubaya berpakaian putih itu mengerutkan kening secara bertahap, dan napasnya menyebar ke seluruh tubuh Li Fuchen, tetapi tidak menemukan apapun. Li Fuchen saat ini memang tulang. Anak laki-laki ini memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Mungkin ada sesuatu yang aneh dengan kepalanya. Pria parubaya berpakaian putih tidak takut menyakiti Li Fuchen dengan nafasnya yang lembut. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Dengan pikiran, nafas lembut perlahan mengalir menuju kepala Li Fuchen. Setelah beberapa saat, pria parubaya berbaju putih menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kekecewaan di ekspresinya, tetapi segera, kekecewaan ini menghilang. Sepertinya tulangmu memang sangat biasa. Mungkin karena jiwamu secara alami kuat, yang mengarah pada pemahaman super. Sedangkan untuk jiwa, dia tidak bisa memeriksanya. Bagi manusia, jiwa adalah area terlarang dan domain para dewa. Meskipun fondasimu sangat biasa, jangan khawatir. Selama kamu bekerja dengan baik, sekte tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dan akan melakukan yang terbaik untuk melatihmu. Dan aku juga ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Dia bilang kali ini aku datang ke sini terutama untuk Li Fuchen, tapi sayangnya aku tidak menemukan apapun tentang Li Fuchen. Baiklah, Penatua Zhao,
Anda dapat mengatur hal selanjutnya dengan baik, saya akan mengambil langkah pertama. Pria parubaya berkulit putih kehilangan minat dan tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Jangan khawatir, Master Sekte. Zhao Wuwengong mengirim pria parubaya berpakaian putih itu pergi. Ketika pemimpin sekte pergi, jimat emas dalam jiwa Li Fuchen berhenti berputar, dan keringat dingin muncul lapis demi lapis di tubuhnya. Merasakan kegugupan Li Fuchen, Zhao Wu berkata sambil tersenyum, jangan terlalu gugup. Pemimpin sekte memiliki status terhormat. Bisa datang dan memeriksa tubuh Anda secara langsung berarti dia sangat menghargai Anda. Saat itu, Jian Qi tidak mendapatkan perawatan ini. Jian Qi secara alami tidak mendapatkan perawatan ini, Jian Qi memiliki tulang bintang 4, dan tidak peduli seberapa jahat dia berperilaku, itu normal, tetapi Li Fuchen sedikit tidak normal, yang pasti akan membangkitkan rasa ingin tahu para petinggi. Melihat sekeliling, Zhao Wu yang berkata kepada mereka berlima, kamu bekerja keras dan menjadi murid sejati. Ini hanyalah permulaan. Dunia ini sangat besar, lebih besar dari yang kamu kira. Jika kamu ingin menjelajahi misteri dunia ini, kamu harus terlebih dahulu saat tingkat kultivasi Anda meningkat, jangan berpuas diri dan mengabaikan kultivasi Anda. Setelah penjelasan, Zhao Wu meminta Diaken untuk membawa kelima orang itu ke kediaman masing-masing. Seperti murid sekte dalam kelas 1, halaman murid sejati juga ada di gunung. Hanya saja pegunungan di kawasan Zhenzuan setinggi awan, dan energi spiritual di dalamnya jauh lebih kaya dibandingkan di tempat biasa. Di bawah lereng gunung adalah kediaman para murid sejati perak, dan di atas lereng gunung adalah kediaman para murid sejati emas. Diakon yang memimpin jalan di depan Li Fuchen memperkenalkan. Li Fuchen mendongak dan melihat puncak gunung itu sangat tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncak gunung sama sekali, mulai dari lereng gunung. Terdapat lapisan awan yang mengelilinginya sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Saudaraku, kediamanmu telah tiba. Setelah beberapa saat, Diaken membawa Li Fuchen ke halaman di bawah lereng gunung. Terima kasih. Li Fuchen mengangguk, membuka pintu halaman dan masuk. Halamannya sangat bersih dan tidak perlu banyak pembersihan. Melihat lingkungan di halaman, pikiran Li Fuchen sudah tidak ada lagi. Saya telah berada di Sekte Changlan selama beberapa tahun dan tidak pernah kembali. Kali ini saatnya untuk kembali. Tetapi sebelum kembali, dia harus terlebih dahulu menerobos menara warisan sejati tingkat pertama dan menjadi murid warisan sejati emas, dan omong-omong, dia juga harus mempelajari teknik pembakaran surga. Kota Yunwu, aku sudah lama tidak kembali. Aku tidak tahu apakah ada perubahan. Li Fuchen memiliki cahaya dingin di matanya. Keesokan paginya, Li Fuchen tiba di menara transmisi sejati. Menara warisan sejati adalah menara yang sangat megah dengan 10 lantai. Di luar menara, beberapa murid warisan sejati sedang mengantri. Hei, adik laki-laki ini sangat asing. Mata beberapa murid sejati tertuju pada Li Fuchen. Kamu bodoh. Kakak laki-laki ini adalah adik laki-laki terkenal Li Fuchen. Dia memiliki gelar pedang Ibel 15. Selama perjalanan ke alam rahasia Baikau ini, dia membasmi 3 murid lainnya. Dia lebih galak daripada senior yang gila pedang, saudara saat itu. Hanya dalam 1 hari. Dalam waktu singkat, perbuatan Li Fuchen telah menyebar ke seluruh wilayah Zhenzuan, dan dalam beberapa hari, mungkin menyebar ke wilayah sekte dalam dan wilayah sekte luar. Tidak banyak orang, dan tak lama kemudian giliran Li Fuchen. Tak satu pun murid sejati yang telah melewati menara warisan sejati pergi, mereka ingin melihat apakah Li Fuchen bisa melewati lantai pertama. Saya adalah murid sejati untuk pertama kalinya. Saya memiliki 3 peluang dalam 1 tahun. Bukankah junior Brother Li terlalu tidak sabar? Jika dia tidak bisa lolos, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Mampu menyapu ketiga murid, kamu harusnya memiliki kepercayaan diri. Saya tidak terlalu optimis. Ini baru hari kedua. Saudara muda Li terlalu percaya diri. Lantai pertama menara transmisi sejati. Saat Li Fuchen masuk, formasi tingkat pertama mulai aktif, dan binatang Ibel 15 perantara tingkat ketiga, serigala setan bulan perak, mengembun. Tingkat pertama adalah monster perantara tingkat ketiga. Tidak heran banyak orang tidak bisa melewatinya. Li Fuchen menyipitkan matanya. Monster perantara tingkat ketiga sesuai dengan prajurit perantara dari alam jahat bumi yang telah melatih keterampilan tingkat Xuan. Mereka sangat kuat. Inilah sebabnya mengapa hanya 30 dari 500 murid sejati yang bisa menjadi murid sejati emas. Jika Anda mau gunakan alam jahat duniawi untuk terlalu sulit bagi seseorang dengan budidaya tingkat pertama untuk melewati tingkat pertama. Aduh, meskipun serigala setan bulan perak terbentuk dari kekuatan formasi, kecepatannya tidak lebih lambat dari serigala setan bulan perak yang asli,
tanduk perak di dahinya bersinar dengan kilat, dan sambaran petir menyambar Li Fuchen. Retakan, tanah dipenuhi busur listrik, dan Li Fuchen menghindar untuk menghindarinya. Ini sangat cepat. Jika kamu menunggu sampai dia menyambar petir, kamu tidak akan punya waktu untuk menghindar. Kamu hanya bisa menghindar sesaat sebelum dia menyambar petir. Mencabut pedang Wujin, Li Fuchen mengayunkan hujan pedang meteor. Ratusan energi pedang seperti meteor yang menyilaukan, begitu cepat hingga mengenai serigala Ibel 15 bulan perak hanya dalam sekejap mata. Kepulan-kepulan-kepulan. Ada lubang pedang dangkal di Silver Moon Demon Wolf, tapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Saat berikutnya, cahaya perak di tubuhnya menyala, dan lubang pedang menghilang. Li Fuchen tidak menganggapnya serius. Monster-monster yang dipadatkan oleh kekuatan formasi itu hampir abadi. Kecuali jika mencapai titik vital dan membubarkannya, jika tidak, bahkan 100 pedang dan 1000 pedang tidak akan mampu membasmi lawan. Sinar cahaya perak muncul, dan serigala setan bulan perak bergegas menuju Li Fuchen dengan kecepatan tinggi dan menangkapnya dengan satu cakar. Engah. Berbalik, Li Fuchen menikam leher lawannya dengan pedangnya dan meleset. Keempatnya jatuh ke tanah, tetapi serigala setan bulan perak tidak terluka. Ia berbalik dan menerkam Li Fuchen lagi. Kematian. Teknik rahasia naga hitam diaktifkan, dan ki api merah di tubuh Li Fuchen diubah menjadi ki naga hitam dalam jumlah besar. Ki naga hitam yang seperti magma meledak dengan hebat, dan itu beberapa kali lebih menakutkan daripada ketika dia berada di level alam Guiyuan. Meteor dari langit. Pedang ini sangat cepat, secepat sinar cahaya. Engah. Momentum Silver Moon Demon Wolf tiba-tiba terhenti. Pedang Li Fuchen langsung menembus kepala lawannya. Setelah beberapa napas, serigala setan bulan perak bubar. Pada saat yang sama, lentera di luar lantai pertama menara transmisi sejati menyala. Kami melewati level pertama, begitu cepat. Para murid sejati yang menunggu di luar terkejut. Mereka masih memperdebatkan apakah Li Fuchen dapat menembus lantai pertama menara transmisi sejati. Tanpa diduga, Li Fuchen tidak hanya melewati lantai pertama, tetapi juga melewatinya dengan kecepatan super. Kekuatan adik laki-laki Li benar-benar menggemparkan. Daerah tradisi sejati akan hidup di masa depan. Tidak, ada terlalu banyak monster di daerah tradisi sejati. Meskipun kami juga murid tradisi sejati, kami hanya berhasil menerobos dalam kami 30-an, jadi tidak ada bandingannya. Cuang-cuang. Setelah melewati lantai pertama menara transmisi sejati, Li Fuchen tidak keluar. Dia ingin melihat betapa sulitnya menara sejati tingkat kedua. Seperti yang diharapkan Li Fuchen, binatang Ibel 15 yang terkondensasi dari kekuatan formasi tingkat kedua adalah binatang Ibel 15 tingkat tinggi tingkat ketiga. Monster tingkat tinggi tingkat ketiga sangat kuat, suatu ketika alam rahasia Baikau dibuka, monster tingkat tinggi tingkat ketiga muncul, menyebabkan kerugian besar bagi murid dari 4 sekte utama, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Ini adalah binatang Ibel 15 tingkat tinggi tingkat ketiga dengan garis-garis merah. Tubuhnya ditutupi dengan garis-garis merah. Jurus pedang Li Fuchen tidak dapat melukai lawan sama sekali, bahkan tidak dapat mematahkan kulit. Namun, lawan hanya mengaum dan membiarkan liki debu dan darah yang mengambang mendidih, dan ki yang sebenarnya bergejolak. Ledakan. Beruang bergaris merah itu menamparkan Li Fuchen dengan gelombang udara yang kuat, dan menghantam dinding menara transmisi sejati. Seperti yang diharapkan dari menara transmisi sejati. Li Fuchen menyeka darah dari sudut mulutnya, berbalik dan berjalan keluar dari lantai 2. Dia belum bisa menandingi monster level tinggi level ketiga. Ketika Li Fuchen pergi, formasi berhenti beroperasi dan beruang bergaris merah juga menghilang. Saudara muda Li sudah keluar. Beberapa murid sejati buru-buru datang, selamat kepada saudara muda Li karena telah melewati lantai pertama menara tradisi sejati dan menjadi murid emas sejati. Murid sejati emas manapun layak untuk dijadikan teman. Li Fuchen baru saja tiba, jadi tentu saja dia tidak ingin terlalu dipermalukan oleh orang-orang ini dan menanggapi mereka satu persatu. Setelah meninggalkan area menara warisan sejati, Li Fuchen kembali ke aula murid warisan sejati. Apakah kamu sudah menembus lantai pertama menara transmisi sejati? Zhao Wu kebetulan ada di sana. Ketika dia melihat Li Fuchen, dia langsung menebak kemungkinannya. Li Fuchen mengangguk, untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Nak, kamu benar-benar mengejutkan. Saya pikir kamu akan pergi ke sana dalam 1 atau 2 bulan. Zhao Wen tertawa, tidak terlalu terkejut, dengan kekuatan Li Fuchen, jika dia pergi lebih awal dan lebih lambat, hasilnya tidak akan jauh berbeda, lagi pula, kekuatannya ada di sana. Ini adalah token murid sejati emasmu, beri aku token aslimu,
Zhao Wuyi telah menyiapkan token murid emas sejati Li Fuchen dan menyerahkannya kepada Li Fuchen. Klik, token murid sejati perak Li Fuchen langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Zhao Wu. Penatua Agung, sekarang saya telah menjadi murid emas sejati, bisakah saya pergi ke aula seni bela diri untuk menebus kungfu surga terbakar? Li Fuchen bertanya. Tentu saja bisa, silakan, kata Zhao Wu. Terima kasih, Tetua Agung. Li Fuchen berjalan keluar dari aula murid sejati dan berjalan menuju aula seni bela diri area warisan sejati. Fen Tiangong bernilai 1,8 juta poin kontribusi, setengah harga adalah 900.000, tetapi Li Fuchen hanya mendapatkan 18 level pertama, dan 3 level berikutnya tidak dapat ditukar untuk saat ini. Cukup, Li Fuchen tidak peduli. Bagaimanapun, pada tahap ini, dia tidak berharap untuk mencapai tingkat tinggi dalam Kung Fu Fentian. Setelah menjadi murid emas, Li Fuchen pindah ke halaman di atas lereng gunung. Ada 5 puncak tempat tinggal para murid sejati, masing-masing dengan 100 orang, termasuk 6 murid sejati emas. Ada 7 orang di gunung ini termasuk Li Fuchen. 7 orang berbagi puncak gunung di atas lereng gunung. Bisa dibayangkan betapa luasnya ruang yang ada untuk bergerak. Anda bisa naik, turun, kiri, dan kanan sejauh bermil-mil tanpa melihat siapapun. Ini benar-benar tempat yang bagus. Halamannya sangat luas, dengan 3 lantai, lantai 3 seperti kedai teh, dengan meja-meja yang ditempatkan untuk menjamu tamu. Setelah memasuki ruang rahasia, Li Fuchen segera mulai berlatih teknik pembakaran surga. 3 hari berlalu, teknik misteri api merah tingkat 15 milik Li Fuchen menjadi teknik surga pembakaran tingkat 13. Meskipun teknik pembakaran surga tingkat ke-13 masih belum mampu membiarkan niat pembakaran surga, teknik pembakaran surga bagaimanapun juga merupakan teknik lanjutan dari teknik misteri api merah, dan niat teknik api merah juga dapat digunakan pada ki pembakaran surga tanpa konflik apapun. Selain menebus teknik surga terbakar, Li Fuchen juga menebus teknik pedang tingkat rendah tingkat Xuan, teknik pedang cahaya. Teknik pedang ini sangat mendominasi, jika teknik pedang meteor tertahan dan mendominasi, teknik pedang cahaya menjadi sombong dan mendominasi. Yang satu seperti bintang jatuh, yang lain seperti matahari. Di halaman yang sangat luas, Li Fuchen sedang berlatih teknik pedang cahaya. Seolah-olah pancaran sinar matahari bersinar, teknik pedang cahaya tidak lebih lambat dari teknik pedang meteor, bahkan lebih cepat. Matahari terbit, cahaya menyilaukan bermekaran, dan Li Fuchen menghantam biji besi hitam setinggi seseorang dengan pedangnya. Terdengar suara keras. Sebuah lubang besar diledakkan dari biji besi hitam, seukuran wastafel. Dan jika itu adalah teknik pedang meteor, itu akan menembus langsung melalui biji besi hitam, dan lubangnya hanya sebesar kepalan tangan. Yang satu berfokus pada jangkauan kerusakan, dan yang lainnya berfokus pada kekuatan penetrasi. Li Fuchen menganalisis perbedaan antara kedua teknik pedang tersebut. Ilmu pedang bukan berarti semakin cepat kecepatannya, semakin besar kekuatan serangannya. Teknik pedang ringan lebih cepat dari teknik pedang meteor, namun dari segi kekuatan penghancur murni, tidak sebaik teknik pedang meteor, namun jangkauan kerusakannya lebih besar. Terkadang untuk meningkatkan kecepatan, Anda harus mengorbankan kekuatan. Di antara ilmu pedang tingkat rendah Xuan, ilmu pedang meteor memiliki keseimbangan yang hampir sempurna antara kecepatan dan kekuatan. Tentu saja, setiap teknik pedang memiliki ciri khasnya masing-masing. Teknik pedang sinar itu cepat dan memiliki jangkauan kehancuran yang besar. Juga sulit untuk dipertahankan. Lagi pula, tidak semua pejuang memiliki pertahanan yang tinggi. Saat menghadapi mereka yang memiliki pertahanan rata-rata, efisiensi teknik pedang sinar pasti akan melampaui itu, teknik pedang meteor. Teknik pedang cahaya telah selesai, dan inilah waktunya untuk kembali. Li Fuchen tidak terburu-buru untuk mempraktikkan teknik pedang cahaya hingga tingkat yang lengkap. Dia dapat mempraktikkannya secara perlahan selama dia kembali. Namun sebelum kembali, Li Fuchen berencana menukar beberapa sumber daya. Selama perjalanan ke tanah rahasia Baikao, Li Fuchen memperoleh banyak ramuan obat. Li Fuchen menyimpan beberapa di antaranya, seperti rumput guyuan, buah disa dan buah anggur berwarna-warni. Ada juga ramuan lain dengan efek khusus yang juga disimpan Li Fuchen, tapi selain jamu, Li Fuchen merasa bahwa dia juga harus menukarkan beberapa ramuan kembali. Di kota Yunwu, ramuan kuning tingkat tinggi dianggap ramuan yang sangat berharga. Bisa dibayangkan betapa langkanya sumber dayanya. Dalam satu tarikan napas, Li Fuchen menukar ramuan senilai 0,5 juta poin kontribusi, termasuk ramuan kuning tingkat tinggi dan ramuan kuning tingkat atas. Setelah menukar ramuan itu, Li Fuchen datang ke aula murid sejati dan melamar pulang.
Murid pada tingkat yang berbeda memiliki derajat kebebasan yang berbeda pula. Murid dari sekte lain tidak diperbolehkan melamar pulang. Murid sekte dalam memiliki lebih banyak kebebasan dan bisa pulang sambil menjalankan tugas, jadi tidak perlu melamar. Sedangkan bagi murid sejati, tugas yang harus diselesaikan tidak banyak, sehingga bisa mengajukan permohonan pulang selama 3 bulan setiap tahunnya. Di kaki gunung, Li Fuchen menunggangi kuda berdarah Ibel 15 tingkat 2. Li Fuchen mencubit perut kudanya dan berlari menuju kota Yunwu. Kota kabut awan. Keluarga Li. Kepala keluarga Li saat ini adalah ayah Li Yunhai dan Li Yunhe, Li Tishan. Sebagai kepala keluarga Li, Li Tishan sangat bersemangat. Pada hari kerja, dia dapat mengerahkan banyak sumber daya. Dengan sumber daya ini, dia telah dipromosikan dari alam Guiyuan tingkat ke-7 ke alam Guiyuan tingkat ke-8. Alam, dalam beberapa tahun, dia dapat dipromosikan ke tingkat ke-9. Dan jika dia dipromosikan ke alam Guiyuan tingkat ke-9 sebelum usia 50, dia memiliki harapan untuk menjadi pejuang alam jahat duniawi. Di kota Yunwu, pejuang manapun di alam jahat duniawi adalah kekuatan tertinggi. Anda harus tahu bahwa bahkan penguasa kota hanya berada di alam jahat duniawi tingkat ke-5. Pemimpin klan, tolong buat keputusan untuk Xiaodi dan ayah Xiaodi. Di luar aula, Li Xiaodi yang cantik dan pucat berlutut di sana dengan keras kepala, air mata terus mengalir. Li Tishan sedikit marah ketika dia melihat Li Xiaodi lagi sudah sebulan dan pihak lain akan berlutut di sini setiap hari saat ini untuk membiarkan dia melakukan keadilan untuknya. Li Xiaodi, ayahmu bertanggung jawab atas masalah ini. Siapakah Sen Tulang? Siapa ayahmu dan kamu? Merupakan berkahmu bahwa dia bisa menyukaimu. Ayahmu mengabaikan identitasnya dan pergi melawan Sen Tulang. Dia adalah Sen Tulang dipukuli sampai mati, siapa yang bisa disalahkan? Cepat kembali dan jangan membuat masalah yang tidak masuk akal di sini, jika tidak, Anda tidak dapat menyalahkan klan kami karena mengabdi. Dia telah menerima 5 ramuan tingkat tinggi kuning dari Sentu keluarga, jadi tidak mungkin Li Xiaodi adalah orang yang menjunjung keadilan, dan dia tidak ingin menegakkan keadilan bagi Li Xiaodi. 1 jam kemudian, Li Xiaodi tampak sedih dan pergi tanpa suara. Gadis yang sudah mati ini, aku harus mencari kesempatan untuk menikahkannya. Tinggal di keluarga Li akan menjadi bencana, pikir Li Tishan dalam hati. Keluarga Li berada di sudut terpencil. Li Tianhan dan Shen Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam ketika mereka melihat Li Xiaodi kembali dengan putus asa. Mereka sangat bersimpati dengan Li Xiaodi, tapi sayangnya mereka tidak bisa mengambil keputusan. Li Tishan, orang menyebalkan ini, bahkan tidak bisa melindungi anggota klannya sendiri. Jadi mengapa dia harus menjadi pemimpin klan? Li Tianhan berkata dengan marah. Shen Yuyan berkata Tianhan, jangan khawatir, Fu Chen telah dipromosikan ke alam Guiyuan tingkat ke-7. Dalam beberapa tahun, dia akan dapat kembali. Pada saat itu, keluarga Li masih berada di jalur yang benar. Berita mereka ada beberapa berita dari bulan lalu dan berita terbaru belum kembali. Li Tianhan berkata dengan cemas saya khawatir ketika Fu Chen kembali. Keluarga Li akan berada dalam kondisi yang buruk. Mungkin tidak. Kamu harus percaya diri. Aku akan mengambilkan makanan untuk Xiaodi, kata Shen Yuyan sambil membawa makanan dan berjalan menuju halaman Li Xiaodi. Sekte Changlan tidak jauh atau dekat dengan kota Yunwu, setengah bulan kemudian, Li Fuchen akhirnya kembali ke kota Yunwu. Melihat tempat yang familiar dan pemandangan yang familiar, Li Fuchen dipenuhi dengan emosi. Ketika dia pergi, dia baru berusia 15 tahun, dan ketika dia kembali, dia sudah berusia 19 tahun. 5 tahun terakhir telah berlalu begitu cepat, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman perasaan nyata. Memotivasi kuda darah Ibel 15, Li Fuchen berlari menuju keluarga Li. Kuda darah Ibel 15 tingkat 2, cek-cek. Sepanjang jalan, banyak tentara patroli di luar kota memperhatikan Li Fuchen, terutama kuda darah Ibel 15 tingkat 2 yang diduduki Li Fuchen. Kapten, dia tampak familiar bagi saya, kata seorang tentara patroli kepada pemimpin tim patroli. Kami berpatroli di luar kota setiap hari, dan banyak orang yang kami kenal. Mungkin tuan muda dari keluarga tertentu sudah kembali dari luar negeri, kata ketua tim patroli. Kapten, saya ingat, dia adalah Li Fuchen, mantan kepala keluarga muda keluarga Li. Apakah Anda bercanda? Saya mendapat kabar bahwa Li Fuchen berkembang pesat di Sekte Changlan dan sudah berada di tingkat ke-7 Guiyuan Alam. Membangun kembali tujuannya. Hei, keluarga Li sedang hidup sekarang. Kepala keluarga Li bukanlah ayah Li Fuchen, Li Tianhan, tetapi Li Tishan. Namun, Li Tishan ini cukup pandai dalam hidup dan rukun dengan Tuan Sen tulang kami.
Tidak semeriah itu. Dia hanyalah prajurit tingkat ketujuh dari alam Guiyuan, dan dia memiliki tulang biasa. Saya tidak tahu apakah dia dapat dipromosikan ke alam jahat duniawi dalam kehidupan ini. Masih ada beberapa prajurit alam jahat duniawi di keluarga Li. Hei, kamu tidak bisa menjungkir balikkan langit. Siapa yang datang? Ini keluarga Li. Cepat turun dari kudamu. Di gerbang keluarga Li, ada dua singa batu, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka sangat agung. Di luar gerbang, ada dua baris prajurit keluarga Li. Pemimpin prajurit keluarga Li berteriak. Li Fuchen duduk di atas kuda tanpa turun, buka matamu dan perhatikan baik-baik siapa aku. Setelah mendengar ini, banyak pejuang keluarga Li memandang Li Fuchen dengan cermat. Wajah-wajah yang familiar, wajah-wajah yang sangat familiar. Apakah itu Tuan Muda Fuchen? Seorang prajurit keluarga Li bertanya dengan heran. Li Fuchen telah berubah terlalu banyak. Beberapa tahun yang lalu, tinggi Li Fuchen hanya sekitar 1,6 meter. Beberapa tahun kemudian, Li Fuchen tingginya lebih dari 1,8 meter. Meskipun sosoknya sama seperti sebelumnya, dia tidak terlihat kuat, tapi dia tidak terlihat kurus sama sekali perasaannya, dan wajah kekanak-kanakan di masa lalu sekarang sangat tampan, dengan tepi dan sudut yang tajam. Kenapa? Setelah beberapa tahun, kamu bahkan tidak mengenaliku, kata Li Fuchen. Ternyata Tuan Muda Fuchen. Selamat datang kembali. Saya akan memberitahu pemimpin klan dan Tuan Tianhan. Pemimpin prajurit keluarga Li bergegas ke rumah keluarga Li. Setelah turun dari kudanya, Li Fuchen berjalan menuju keluarga Li selangkah demi selangkah di bawah pengawasan banyak pejuang keluarga Li. Sekarang waktunya makan siang, dan Li Tishan sedang makan malam bersama istrinya Su Mingshan. Saya ingin tahu bagaimana kabar Yun Hai di Sekte Changlan, kata Su Mingshan. Li Tishan berkata jangan khawatir, Yun Hai sekarang adalah murid sekte dalam Sekte Changlan, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, Li Yun Hai memiliki yayasan bintang 2. Tahun lalu, dia secara resmi berubah dari murid tukang menjadi murid sekte luar. Tahun ini, itu bahkan lebih penting. Dia menerobos ke alam Guiyuan tingkat pertama. Meskipun ada beberapa kekacauan dalam ujian murid sekte dalam, dia akhirnya lulus ujian dan menjadi murid sekte dalam. Katakan padaku, mengapa Li Fuchen maju begitu cepat? 3 bulan yang lalu, dia telah mencapai alam Guiyuan tingkat ke-7. Dengan kecepatannya, bukankah mungkin baginya untuk menerobos ke alam jahat duniawi sebelum dia berumur 25 tahun? Su Mingshan tidak tahan, kata Su. Li Tishan mendengus dingin, kamu harus melihat lebih jauh. Dia hanyalah orang biasa. Dia pasti akan terjebak di alam Guiyuan tingkat 9 untuk waktu yang lama. Mungkin ketika Yun Hai menyusul, dia belum menerobos. Lagi pula, dia tidak percaya Li. Debu yang mengambang dapat dipromosikan ke alam jahat duniawi. Tingkat promosi tulang akar bintang 2 hanya 20%, dan tingkat promosi tulang akar biasa mendekati 0. Saya harap begitu. Su Mingshan mengangguk. Ayah, Ibu, Jiayu dan aku kembali. Li Yunhe masuk ke restoran. Di sebelahnya ada seorang wanita berpenampilan biasa, berusia sekitar 20 tahun. Li Tishan dan Su Mingshan segera meletakkan sumpit mereka. Yunhe, Jiayu, apa kabar? Bagaimana pemandangan di dekat kota Yunwu? Seharusnya bagus, tapi kamu adalah anak yang sama. Kamu keluar pagi-pagi dan baru saja datang kembali sekarang. Jiayu lelahkan. Keduanya sangat sopan kepada Siang Jiayu, bahkan dengan sedikit pujian. Siang Jiayu tampak sombong dan sedikit mengangguk. Su Mingshan tersenyum dan berkata kepada Siang Jiayu, Jiayu, apapun yang ingin kamu makan, aku akan meminta seseorang memasaknya segera. Meskipun makanan di atas meja belum banyak disentuh, Su Mingshan tidak berniat membiarkan pihak lain makan sisa. Siang Jiayu berkata saya di keluarga Siang, dan makan hanya berharga beberapa koin emas, jadi pesan saja apapun yang Anda inginkan. Dia baru saja datang ke keluarga Li beberapa hari yang lalu dan menerima keramah tamahan keluarga Li. Bu, lakukan saja yang baik. Ibu juga tahu kalau Jiayu tidak bisa terbiasa makan yang biasa-biasa saja, kata Li Yunhe. Faktanya, dia tidak terlalu menyukai Siang Jiayu. Bagaimanapun, penampilan Siang Jiayu terlalu biasa, tetapi keluarga Siang adalah penguasa kota Yinfeng dan memiliki latar belakang yang besar. Sepupu Siang Jiayu adalah murid sejati dari Sekte Changlan, dan statusnya mulia. Dia juga di atas rata-rata penguasa kota. Jika dia bisa menikah dengan Siang Jiayu, kehidupan masa depannya pasti akan jauh lebih mudah. Mungkin dengan dukungan sumber daya yang besar, dia bisa memasuki alam jahat bumi. Oke, aku akan membiarkan seseorang melakukannya. Li Tishan masih memiliki keagungan pemimpin klan saat ini.
Apakah keluarga Li dapat terhubung dengan keluarga Xiang tergantung pada bagaimana hubungan keduanya berkembang. Pemimpin klan, pemimpin klan. Tepat ketika Li Tishan hendak memerintahkan orang untuk memasak, seorang prajurit keluarga Li bergegas masuk keluar restoran. Wajah Li Tishan menjadi gelap, ada tamu di sini, bagaimana kamu bisa begitu bingung? Seniman bela diri dari keluarga Li ini adalah seniman bela diri yang menjaga pintu. Dia berkata, pemimpin klan, Tuan Muda Li Fuchen telah kembali dan sedang menunggu di lobi. Li Fuchen, murid Li Tishan menyusut, dan cahaya menakutkan keluar dari matanya. Li Fuchen, Li Yunhe juga tercengang. Dia dan Li Fuchen tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 4 tahun. Selama 4 tahun terakhir, dia mendapat berita tentang dia setiap beberapa bulan. Ketika dia mengetahui bahwa Li Fuchen meningkat pesat di Sekte Changlan, dia sangat cemburu. Hal ini juga mendorongnya untuk mengejar Xiang Jiayu, nyonya dari keluarga Xiang. Siapa Li Fuchen ini? Intuisi Xiang Jiayu memberitahunya bahwa Li Fuchen ini bukanlah orang yang sederhana. Li Yunhe berkata dia adalah keturunan keluarga Li saya, dan sekarang dia adalah murid sekte dalam Sekte Changlan. Apakah perlu terlalu memperhatikan murid sekte dalam belaka? Xiang Jiayu menghina. Dia tidak menganggap serius murid sekte dalam biasa. Dia memberitahu keluarganya bahwa latar belakangnya jauh lebih dalam daripada keluarga Sentu. Pamannya adalah penguasa kota Yinfeng, kakeknya adalah tetua sekte luar Sekte Changlan, dan adik laki-lakinya, Paman, adalah diaken sekte dalam dari Sekte Changlan. Adapun murid sekte dalam, dia juga memiliki lebih dari 20 orang di keluarga Xiang. Singkatnya, latar belakang keluarga Xiang tidak sebanding dengan itu dari keluarga tuan kota di kota kecil seperti kota Yunwu. Kota Yinfeng adalah kota berukuran sedang dengan populasi 5 hingga 6 juta jiwa. Mendengar ini, Li Yunhe menjadi lebih percaya diri dan berkata, memang tidak perlu terlalu memperhatikannya. Halaman terpencil Li. Tuan Tianhan, Tuan Tianhan. Pada saat yang sama, seorang prajurit keluarga Li datang ke halaman kecil. Ada apa? Li Tianhan dan Shen Yuyan keluar. Mereka agak aneh. Biasanya, prajurit keluarga Li jarang memberitahu mereka tentang apapun. Tuan Tianhan, Tuan Fuchen telah kembali dan sekarang berada di ruang pertemuan. Apa katamu? Li Tianhan meraih lengan orang lain dan mengguncangnya dengan keras. Tuan Muda Fuchen baru saja kembali. Tak berdaya, prajurit keluarga Li tidak punya pilihan selain mengatakannya lagi. Haha, Fuchen sudah kembali, Yuyan, ayo kita pergi menemui Fuchen. Li Tianhan gemetar karena kegembiraan. Sudah lebih dari 4 tahun sejak dia melihatnya. Dia dan istrinya tidak tahu betapa mereka merindukannya. Shen Yuyan menyeka air matanya dan berkata, anak nakal, kamu akhirnya bersedia kembali menemui ibumu. Untuk sesaat, keluarga Li dalam keadaan panik. Bahkan para tetua keluarga Li berjalan menuju aula pertemuan. Adapun nenek moyang keluarga Li yang mengasingkan diri, sudah ada yang pergi ke sana. Beritahu. Di ruang pertemuan, Li Fuchen perlahan-lahan minum teh, di sampingnya ada 2 pelayan yang penasaran. Debu mengambang. Li Tianhan dan Shen Yuyan adalah orang pertama yang bergegas ke ruang pertemuan. Ketika mereka melihat pemuda yang familiar namun agak asing di aula, Li Tianhan dan Shen Yuyan memiliki emosi campur aduk untuk beberapa saat, sementara Shen Yuyan menangis dengan senang hati. Ayah, Ibu, Li Fuchen berdiri, dengan senyuman di wajahnya, dan berjalan ke arah mereka berdua selangkah demi selangkah, anak-anak sudah kembali. Ketika dia mendatangi mereka berdua, dia memeluk mereka. Li Tianhan dan Shen Yuyan menegang sejenak, lalu memeluk Li Fuchen dengan erat. Ayah, Ibu, kamu tidak akan marah jika aku tidak segera pergi ke halaman rumahmu untuk mengunjungimu. Kata Li Fuchen. Li Tianhan berkata mengapa saya marah. Lagi pula, kamu tidak tahu di mana kami tinggal. Singkatnya, ibumu dan aku sangat senang kamu bisa kembali menemui kami. Fuchen tetaplah Fuchen yang sama. Apa yang aneh hanya penampilannya saja, namun nafasnya masih sama, familiar sekali. Ayah, Ibu, silakan duduk. Li Fuchen melepaskan mereka berdua dan mengangkat tangan kanannya ke arah pemimpin klan di aula pertemuan. Debu mengambang. Li Tianhan terkejut. Ayah, dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi kepala keluarga Li. Fuchen, saya khawatir ini tidak baik. Jika Anda melakukan ini, keluarga Li mungkin berada dalam kekacauan. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Kata Shen Yuyan ragu-ragu. Li Tianhan juga berkata jangan khawatir, saya baik-baik saja sekarang. Saya makan dengan baik dan tidur nyenyak. Saya tidak perlu terlalu khawatir tentang banyak hal. Keduanya memiliki terlalu banyak kekhawatiran.
Kekhawatiran terbesar adalah bahwa Li Fuchen belum dipromosikan ke alam jahat bumi. Suatu hari sebelum dipromosikan ke alam jahat bumi, mereka tidak dapat yakin. Dengan tulang biasa, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui, dan apapun bisa terjadi. Sangat disayangkan mereka berdua tidak tahu bahwa Li Fuchen telah dipromosikan ke alam jahat duniawi. Ayah, Ibu, apakah menurutmu Fuchen bodoh? Bagaimana aku bisa melakukan ini tanpa tingkat kepercayaan tertentu? Karena aku berani melakukan ini, itu berarti aku benar-benar yakin dan tidak takut pada siapapun, kata Li Fuchen dengan percaya diri. Fuchen, iya, Li Tianhan memikirkan kemungkinan kecil, tetapi menilai dari ekspresi Li Fuchen, kemungkinan kecil ini sepertinya benar-benar terjadi. Ayah, mereka ada di sini, kamu duduk di atasnya, jika kamu percaya pada putramu, Li Fuchen merasakan sesuatu. Itu saja, tidak masalah jika kamu duduk di atasnya, yang terburuk adalah kamu akan dikeluarkan lagi. Li Tianhan sangat berkonflik sekarang, tetapi dia tampak sedikit bersemangat. Dia tidak bersemangat bahwa dia bisa duduk di posisi pemimpin klan lagi, tetapi bersemangat karena Li Fuchen akan mengungkapkan kepercayaan dirinya. Suara langkah kaki yang padat terdengar, dan para tetua keluarga Li datang ke ruang pertemuan satu persatu. Ketika mereka melihat Li Tianhan duduk di posisi pemimpin klan, mereka semua membuka mulut dan tercengang. Berani, Li Tianhan, siapa yang memberimu keberanian untuk duduk di sana, apakah kamu ingin memberontak? Li Tianhan, kamu masih memiliki kesempatan untuk turun dan mengaku bersalah, jangan membuat kesalahan. Beberapa tetua dari teriak keluarga Li yang dekat dengan Li Tishan. Diam, Li Fuchen melirik beberapa orang, dan tatapan tegasnya seperti listrik dingin, membuat mereka bergidik. Langkah kaki terdengar lagi, dan Li Tishan serta yang lainnya masuk. Melihat Li Tianhan duduk di posisi patriark, Li Tishan tertawa dengan marah. Nah, Li Tianhan, sepertinya kamu selalu terobsesi dengan posisi patriark. Sayangnya, apakah menurutmu jika kamu duduk di atasnya, posisi patriark akan menjadi milikmu? Bukankah itu mimpi? Kenapa kamu tidak turun dari sini? Li Tishan benar-benar marah. Dia, pemimpin klan saat ini, masih di sini, namun dia berani mengabaikannya seperti ini. Belum lagi Li Fuchen hanya berada di alam Guiyuan tingkat ke-7. Bahkan jika Li Fuchen berada di alam Guiyuan tingkat ke-9, miliknya keluarga Li tidak bisa mentolerir kecerobohan Li Tianhan dan keluarganya. Li Tishan, posisi pemimpin klan ditempati oleh mereka yang berbudi luhur dan bermartabat. Anda adalah kepala keluarga Li, dan Anda menyanjung Shen Tu Lang dari keluarga Shen Tu. Li Xiaodi adalah anggota keluarga Li saya, dan ayahnya dibasmi oleh Shen Tu Lang. Kamu tidak peduli, apakah kamu layak menjadi pemimpin klan? Sekarang setelah dia duduk di posisi pemimpin klan, Li Tianhan berhenti membuat pernyataan sok tentang tidak peduli pada putranya, posisi sebagai pemimpin klan, dan bertanya pada Li Tishan. Li Tishan berkata Li Dajiang menyalahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Li Tianhan, aku akan memberimu kesempatan lagi. Turun, jika tidak, kamu tidak akan menyalahkanku karena melayanimu. Merupakan hal yang baik bagi saya untuk melakukannya melayanimu. Sayang sekali kamu bukan lagi pemimpin klan. Li Fuchen berkata dengan tenang. Li Tishan tiba menatap Li Fuchen dan berkata dengan tajam ketika para tetua berbicara, Anda, seorang junior, tidak punya tempat untuk menyela. Dan saya ingin bertanya, mengapa saya bukan lagi pemimpin klan? Haha, penghapusan, siapa yang akan menyingkirkanku? Li Tishan tertawa. Aku, kata Li Fuchen. Terserah kamu. Li Tishan meledak dengan momentum yang kuat. Tidak peduli apa masa depan, hari ini, dia akan menunjukkan keagungan pemimpin klan, jika tidak, tidak ada yang akan mematuhinya. Li Fuchen, kamu memberontak. Jika ayahmu tidak turun, kami tidak akan sopan. Para tetua keluarga Li yang berada di faksi yang sama dengan Li Tishan meledak marah dan memandangnya dengan tidak ramah. Para tetua keluarga Li lainnya ragu-ragu dan bersiap untuk menunggu dan melihat. Untuk sesaat, suasananya sangat mencekam. Keluarga Limu benar-benar dalam kekacauan. Jika itu ada di keluarga Siangku, anak pemberontak seperti itu pasti sudah lama terbasmi. Siang Jiayu tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Wajah Li Yunhe sangat muram. Mendengar ini, dia berkata, jangan khawatir, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Li Fuchen dan keluarganya akan dihukum berat. Haha, Li Fuchen terkekeh. Li Fuchen, kenapa kamu tertawa? Li Tishan berkata dengan sungguh-sungguh. Li Fuchen berkata saya menertawakan Anda karena tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda. Sekelompok prajurit tingkat tinggi dari alam Guiyuan berani meledak di depan saya.
Apakah Anda pikir saya pergi ke Sekte Changlan hanya untuk bersenang-senang? Sementara berbicara, Li Fuchen maju selangkah. Melangkah keluar, aura menakutkan meletus. Dalam sekejap, suhu di aula sepertinya meningkat pesat. Di bawah tekanan momentum Li Fuchen, Li Tishan dan yang lainnya menjadi pucat, seolah-olah ada batu besar yang menekan tubuh mereka. Mereka merasa sangat tidak nyaman, dan bahkan bernapas pun sangat sulit. Momentumnya ditekan, betapa kuatnya itu. Di aula pertemuan, para tetua keluarga Li yang menunggu dan menonton terkejut. Secara umum, prajurit di alam Guiyuan tingkat 9 tidak dapat menekan prajurit tingkat pertama di alam Guiyuan dengan aura mereka. Hanya ketika mereka mencapai alam jahat duniawi mereka dapat benar-benar menggunakan aura mereka untuk menekan lawan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Li Fuchen sudah berada di alam jahat duniawi. Mereka mengira Li Fuchen hanya melatih keterampilan tingkat Xuan, jadi auranya sangat kuat. Tentu saja Li Fuchen hanya menggunakan momentum yang sangat lemah. Jika momentum sebenarnya pecah, tidak ada seorang pun di aula pertemuan yang dapat menahannya. Jika sengaja, momentum itu sendiri dapat membuat semua orang pingsan. Li Fuchen, apa yang ingin kamu lakukan? Pemberontakan. Keluarga Li tidak bisa mentolerir kesombonganmu. Pada saat ini, aura yang kuat dan perkasa menyelimuti bagian luar aula pertemuan. Momentum ini terlalu besar, jika momentum Li Tishan dan lainnya seperti angin sepoi-sepoi, maka momentum ini seperti angin kencang. Saat momentum ini menyelimuti mereka, Li Tishan dan yang lainnya akhirnya terbebas dari beban berat mereka, wajah mereka pucat, namun kegembiraan terpancar di mata mereka. Dewa keluarga Li bukanlah kepala keluarga atau dewan tetua, melainkan leluhur Li Xuanfeng. Selama leluhurnya maju, Li Fuchen tidak bisa membuat banyak masalah. Menunggumu datang. Li Fuchen memandang Li Xuanfeng saat dia berjalan ke ruang pertemuan. Li Xuanfeng mengangguk sedikit ke arah Xiang Jiayu, lalu melirik Li Fuchen dan Li Tianhan. Ketika dia menyadari bahwa Li Tianhan sedang duduk di posisi pemimpin klan, tatapan tajam melintas di matanya. Li Tianhan, kamu sangat berani. Kamu sudah mengajariku pelajaran terakhir kali. Apakah kamu lupa? Tanpa menunggu Li Tianhan berbicara, Li Fuchen berkata Li Xuanfeng, kamu adalah orang tuaku. Secara logika, aku harus memanggilmu kakek buyut. Namun, kamu berada dalam pertarungan jenius di kota Yunwu hanya karena kamu optimis terhadap Li Xuanfeng. Yunhai, jika aku sengaja kalah darinya, jika demikian, jika kita bertemu hari ini, aku akan tetap memanggilmu kakek buyut dan leluhur, tetapi kamu tidak boleh, melampiaskan amarahmu pada orang tuaku. Kamu memecat ayahku sebagai patriark dan menurunkannya ke cabang. Ya, kamu bisa melakukan ini, karena di dunia ini, yang kuat akan tetap dihormati. Kamu adalah tuan nomor satu keluarga Li. Tak ada yang perlu kukatakan. Beraninya kau memanggilku dengan namaku. Siapa yang memberimu keberanian? Li Fuchen bisa menyelesaikan kata-katanya. Li Xuan sangat marah dan momentumnya menyelimuti dengan gila-gilaan Li Fuchen. Seluruh aula pertemuan diguncang oleh angin dan hujan, dan tidak ada yang berani berbicara. Suara itu karena leluhur benar-benar marah. Itu sangat sombong. Li Yunhe tercengang. Dia tidak menyangka Li Fuchen berani memanggil leluhurnya dengan namanya. Itu benar-benar melanggar hukum. Xiang Jiayu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah dia bodoh atau keras kepala karena berani menghadapi prajurit jahat duniawi. 170.